Wali annal mustaftina fi asri sahabati wa tabi'ina lam yakunu multazimina bimadhabin muayyanin bal kanu yas'aluna man tahayya alahum duna taqayyudin liwahidin duna akhar fakana hadza ijma'an minhum. Maka ini menjadi bukti merupakan suatu ijma' dari para sahabat dan tabi'in. Salam hormat kami Pak Endang ya, Pak Endang Jaya Putra ya, Pak Endang Jaya Putra SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Waduh, beliau ini seorang sarjana teman-teman ya. Buktinya di channelnya itu Endang Jaya Putra SPDI. Dimasukkan ke channelnya teman-teman ya. SPDI. Kalau bicara SPDI ya saya juga sebenarnya SPDI teman-teman. Saya sudah wisuda sejak tahun 2013. Sama-sama SPDI Pak Endang ya. Jadi sesama SPDI gak usah ribut Pak Endang ya. Asalkan yang benar kita ikuti, yang salah kita salahkan, gitu aja ya. Gitu Pak Endang. Tapi saya lebih suka ini tradisi pesantren itu gitu teman-teman ya. Orang-orang pesantren itu atau santri utamanya, mereka itu apa ya, sangat risih dengan gelar. Akhirnya dibuang tuh gelarnya gitu loh. Jadi apa ya, apa gunanya gelar sih? Gak ada yang perlu diwibawakan dari gelar seseorang teman-teman. Gak ada gunanya kalau tidak ada ilmunya gitu loh. Lah kemudian Bapak Endang ini malah sok-sokan ikut menyalahkan amaliyah masyarakat. Gini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah lah. Pokoknya wes, semua yang tidak cocok dengan otak orang seperti itu dituduh bid'ah. Dan anehnya lagi teman-teman ya, Pak Endang Jaya Putra itu ternyata di sini ya, dia membuat suatu video yang judulnya sangat mengherankan kami. Apa judulnya video dari si Endang itu teman-teman? Judulnya gini, Sani Uye meninggalkan Imam Syafi'i demi bisa mendalilkan tahlilan khilafiyah. Ini judul videonya teman-teman. Sani Uye meninggalkan Imam Syafi'i demi bisa mendalilkan tahlilan khilafiyah. Setelah kami tonton video tersebut teman-teman, ternyata apa ya, video itu hanya bisa membuat kami tersenyum, tertawa, malah berpikir. Akhirnya kami berpikir ini, masa orang seperti ini perlu ditanggapi tah ya? Kayaknya bukan selevel gini. Gak level teman-teman. Dari cara bahasanya diajak, ya gimana, ngeri aku ya. Baca Al-Quran saja salah. Dia mengutip ayat suci Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Malah dia baca wa atmamtu ni'mati alaikum, wa atmamtu ni'mati alaikum. Piye Pak ya, Pak Endang Jaya Putra SPDI. Masa ya gelar SPDI Sarjana Pendidikan Islam kok malah membolak-balik ayat suci Al-Quran. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dibaca wa atmamtu ni'mati alaikum. Ya Allah. Setelah ditegur apa katanya? Oh itu bukan kesalahan. Itu hanya sekedar apa ya, istilahnya kata dia itu cuma merubah susunan kalimat katanya. Loh, merubah susunan kalimat Al-Quran itu ya kesalahan Pak Endang ya. Malah dianggap itu bukan kesalahan, cuma merubah susunan kalimat. Ya Allah, kalau gimana? Le Al-Quran saja dia anggap apa, merubah susunan kalimat Al-Quran dianggap bukan kesalahan. Apalagi ketika dia ngomong salah di masyarakat, malah saya rasa dianggap suatu kebenaran mutlak teman-teman. Ngerubah Al-Quran aja dianggap bukan kesalahan, malah dia masih ngeles. Itu bukan kesalahan, tetapi hanya merubah susunan kalimat. Pak Endang, kok gengsi banget sampai untuk ngakui kesalahan Pak Endang ya. Kemudian wes ya, tidak molor waktu teman-teman, saya langsung tanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Endang, bahwa Sani Uye meninggalkan Imam Syafi'i demi bisa mendalilkan tahlilan khilafiyah. Hai Pak Endang ya, Pak Endang Jaya Putra, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada Anda, tolong didengarkan, simak video kami ini Pak Endang sampai selesai biar tidak selalu gagal paham. Dan jangan lupa ngopi, ngolah pikiran Pak Endang ya, ngolah pikiran. Tidak cukup hanya gelar SPDI, nggak cukup ya, nggak cukup Pak Endang kalau cuma mengandalkan SPDI-nya. Gini Pak Endang ya, masalah tahlilan itu memang khilafiyah. Tahlilan itu adalah tradisi atau amaliyah masyarakat dengan cara apa? Isinya yaitu membaca ayat suci Al-Quran ataupun zikir, kemudian pahalanya ditransfer, dihadiahkan kepada mayit.
itu namanya tahlilan. Dan memang ulama itu Pak Endang memang ikhtilaf, memang berbeda pendapat tentang masalah sampai atau tidaknya. Jadi bukan suatu mujma' alaih, bukan kesepakatan ulama Pak Endang ya. Kemudian dia bilang, tapi kenapa Imam Syafi'i ditinggalkan? Padahal Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Hai Pak Endang, gini ya, sebagai warga Nahdlatul Ulama, kami ini serba salah teman-teman ya. Kami serba salah. Giliran kami tidak ikut Imam Syafi'i tentang masalah sampai dan tidaknya pahala Al-Quran atau zikir kepada mayit, mereka katakan, oh Sani Uye keluar dari mazhab Syafi'i. Itu kan. Giliran kami melakukan kunut subuh, mereka bilang, oh NU ahli bid'ah. Padahal itu ajaran Imam Syafi'i, termasuk salah satu mazhab Imamuna Asy-Syafi'i. Jadi serba salah. Intinya kalau Nahdlatul Ulama itu menetapi mazhab Imam Syafi'i salah, keluar dari mazhab Imam Syafi'i salah. Sebenarnya maunya kalian itu apa sih? Kayak Wahabi itu. Ketika kita ikut Imam Syafi'i kunut subuh, mereka katakan salah. Mereka katakan ahli bid'ah. Giliran kita tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah ihda'us thawab sampai dan tidaknya, mereka katakan kami keluar dari mazhab Syafi'i. Ini kan ya apa, serba salah ya, serba salah. Begitulah kalau otaknya lagi bermasalah. Gitu Pak Endang ya. Dan ingat kenapa? Sebenarnya saya sudah jelaskan teman-teman ya di video sebelumnya. Kenapa kami memilih pendapat daripada pendapat ulama yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit? Dikarenakan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran itu berdasarkan surat An-Najm ayat ke-39 yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yaitu sesungguhnya manusia itu tidak bisa mendapat apapun kecuali hasil usahanya sendiri. Padahal lah ini, jadi ketika Imam Syafi'i berdalil dengan ayat An-Najm ini, surat An-Najm ayat 39 itu teman-teman, mengapa kami itu ikut pendapat ulama yang mengatakan bisa sampai dan tidak ikut kepada mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini? Dikarenakan surat An-Najm yang sudah dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan tidak sampainya pada bacaan Al-Quran itu ternyata ayat ini sudah dimansuh oleh surat At-Tur. Gitu teman-teman ya. Sudah dimansuh. Kalau nggak percaya silakan cek dalam kitab ya. Contohnya adalah tafsir As-Sawi, kemudian kitab Hasyatul Bujaironi Al-Khatib, kemudian di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Baghawi. Di sana dijelaskan Pak Endang bahwa ayat itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, ternyata dalil itu, ayat itu sudah dimansuh. Ngerti nasi mansuh ayat Pak Endang ya? Nasi mansuh itu gini Pak Endang, ayat yang menasih ada ayat yang dimansuh ya. Contoh, dulu Nabi Muhammad SAW sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu setelah itu dihapus hukum sholat ke Baitul Maqdis menuju sholat ke Ka'bah. Artinya apa? Untuk sholat yang menghadap ke Baitul Maqdis itu sudah dimansuh, sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Sama dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a tadi teman-teman. Gitu loh. Ayat itu sudah dimansuh. Makanya kami mengambil pendapat daripada pendapat ulama yang mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir bisa sampai kepada mayit. Karena dalilnya ulama yang mengatakan tidak sampai ternyata menggunakan ayat suci Al-Quran yang sudah dimansuh. Gitu ya. Dan sekali lagi, walaupun kita memaksa bahwa madhab Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan tidak sampai, tetapi ternyata itu madhabnya Imam Syafi'i yang masyhur. Akan tetapi oleh para ulama Syafi'iyah justru ditakwil, kemudian dipahami bahwa yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i adalah ketika pembaca Al-Quran tadi tidak ada niatan untuk mentransfer atau menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Tetapi jika ada niat sekaligus mendoakan untuk dihadiahkan kepada si mayit, maka bisa sampai. Itu maksud daripada madhab Imam Asy-Syafi'i menurut madhab ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya dalam kitab I'anatul Talibin, atau di dalam kitab Hasyatul Bujaironi Al-Khatib, atau dalam kitab Nihayatul Zaid, atau dalam kitab Munil Mutaj, atau dalam kitab Nihayatul Mutaj, atau di dalam kitab Islami wa Adillatu, atau di dalam kitab banyak pokoknya ya kitab-kitab yang menjelaskan seperti itu. Oleh sebab itulah tolong Pak Endang ya, hargai perbedaan pendapat. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan di sini ya, dijelaskan ini kitab I'anatul Talibin Pak Endang kalau Anda bisa baca. Tapi saya mohon gak usah dibaca Pak Endang. Sebab apa? Al-Quran saja yang sudah ada harakatnya sampai tidak bisa, apalagi mau baca kitab yang tanpa harokat ya. Pak Endang,
Kasihan saya Pak Endang kepada sampean, saya gak menanggapi, karena orang yang harus ditanggapi itu selevel harusnya ya. Gitu, cuma meluruskan aja untuk menasihati Anda, jangan pernah ngomong kalau bukan bidangnya Pak Endang ya. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar ini karya Imam An-Nawawi Pak Endang, ini mazhab Syafi'i ya, ini pengarangnya. Bahkan Imam An-Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang baca Al-Quran itu sebenarnya berdoa Allahumma ausil thawab ma qara'tu ila fulan. Gitu Pak Endang. Al-Adhkar ini karya Imam An-Nawawi, atau dalam kitab Fadlul Mu'in Pak Endang ya, atau dalam kitab Yas'alunaka fiddin wal hayah Pak Endang. Ini Pak Endang Yas'alunaka fiddin wal hayah. Ini punya saya, ini Yas'alunaka fiddin wal hayah. Tepat di juz kelima ya, karya daripada Dr. Ahmad As-Sabasi. Ini Al-Ustadz di Jami'atil Azhar, Pak Endang ya, Al-Azhar. Apa di sini katanya teman-teman? Ini wa qala Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal yasilu thawabul qiraati lil mayyit. Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Abu Hanifah, atau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, yasilu thawabul qiraati lil mayyit. Jadi pahala baca Al-Quran akan sampai kepada mayit. Bahkan summa qala al-Qarafi, Imam Al-Qarafi berkata, Imam Al-Qarafi ini teman-teman termasuk bagian dari syekh daripada ulama-ulama Malikiyah. Apa kata di sini? Kata Imam Al-Qarafi, beliau mengatakan, wa hadhil mas'alatu wa in kana mukhtalafan fiha yanbaghi lil insani alla yuhmilaha. Walaupun persoalan ini mukhtalaf Pak Endang ya. Jadi masih diperselisihkan oleh ulama. Tetapi Imam Al-Qarafi beliau menyatakan, walaupun hal ini masalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit sampai atau tidak sampai, ini memang merupakan suatu hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang bagi lil insani alla yuhmilaha, akan tapi hendaklah sebaiknya tidak diremehkan. Jadi hendaknya persoalan ini jangan sampai disepelekan oleh seseorang. Apa kata Imam Al-Qarafi? Fala allal haqqa huwal wusulu ilal mautah. Karena barangkali yang benar justru pendapat yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran tadi kepada si mayit. Mengapa? Fa inna hadhihi umurun khufyatun anna. Sebab ini persoalannya persoalan yang samar bagi kita teman-teman. Jangan-jangan justru yang benar kata Imam Al-Qarafi yang sampai. Lah, piye ku Pak Endang ya? Gitu Pak Endang. Oleh sebab itu hati-hatilah menuduh, oh Sani Uye keluar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ingat Pak Endang, saya nanya dulu. Andaikan saya keluar dari mazhab Imam Syafi'i, pertanyaan saya adalah, apakah wajib menetapi mazhab Imam Syafi'i? Ayo. Pak Endang, apa hukumnya menetapi satu mazhab Pak Endang? Kan nggak wajib, jujur aja Pak Endang. Ya, gak wajib menetapi satu mazhab. Kita boleh memilih mazhab Imam Malik, kita boleh memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita boleh memilih mazhab Imam Abu Hanifah, kita boleh memilih mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ulama ini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita pilih salah satunya dan tidak wajib menetapi dari salah satunya. Boleh pindah mazhab Pak Endang. Ya Allah Pak Endang. Tolonglah Pak Endang. Oh, dalilnya mana? Biasanya kan seperti itu. Mana dalilnya bahwa boleh pindah mazhab? Saya nanya, mana dalilnya wajib ikut mazhab? Satu mazhab itu. Ayo, ngikuti satu mazhab wajib menetap, tidak boleh pindah-pindah. Kalau nggak boleh pindah-pindah mazhab teman-teman, semua ibadah orang hajinya orang Indonesia ini nggak ada yang sah. Rasanya nggak ada yang sah. Kenapa? Karena nanti di sana akan banyak seringkali dia bersentuhan dengan wanita. Sedangkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita menyentuh wanita yang bukan mahram, itu akan batal teman-teman ya. Makanya biasanya orang-orang haji itu pindah mazhab gitu. Karena kenapa? Ya karena memang tidak wajib menetapi satu mazhab. Ini Pak Endang ya, kalau Anda bisa baca silakan. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Pak Endang. Ya. Ini Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Saya bacakan Pak Endang. Lihat dalam halaman 84 sampai 85. Kalau Anda bisa Pak Endang ya. Apa kata di sini Pak Endang? Wa qala aktsarul ulama'i, mayoritas ulama berkata,
la yajibu taqlidu imamin muayyanin fi kullil masaili wal hawadithil lati ta'ridu bal yajuzu ayyuqallida ayyamujtahidin sya'a. Mayoritas ulama berkata tidak wajib untuk mengikuti imam tertentu dalam setiap persoalan, dalam setiap permasalahan yang terjadi. Bal yajuzu ayyuqallida ayyamujtahidin sya'a. Bahkan seseorang itu boleh mengikuti imam mujtahid siapapun yang ia kehendaki. Falau iltazama madhaban muayyanan kamadhabi Abi Hanifah aw Syafi'i aw ghairihima la yalzamuhu al-istimrar alaihi. Andaikan dia itu menetapi satu mazhab tertentu, contoh dia mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, atau ia mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i atau ghairihima, atau dia mengikuti mazhab dari selain Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Syafi'i, contoh mengikuti Imam Malik barangkali, atau mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, la yalzamuhu al-istimrar alaih. Dia tidak wajib untuk selalu menetap mazhab tersebut. Bal yajuzu lahu al-intiqalu minhu. Bahkan dia boleh berpindah mazhab ila madhabin akhar, kepada mazhab lain. Gini Pak Endang, mengapa tidak wajib menetapi satu mazhab? Mengapa boleh pindah mazhab? La wajiba illa ma aujabahullahu wa rasuluhu. Karena tidak ada kewajiban kecuali apa yang sudah diwajibkan Allah dan apa yang sudah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yujibillahu ta'ala wala rasulu ala ahadin ayyata madhaba bimadhabi rajulin minal a'immah. Dan sebenarnya Allah juga tidak mewajibkan, dan Rasul pun tidak mewajibkan terhadap sesuatu untuk bermadhab kepada 4 imam tersebut. Hanya saja Allah mewajibkan pada setiap orang untuk mengikuti ulama. Yang penting kita ikut ulama. Ini teman-teman ya. Faqala azza wa jalla fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Wali annal mustaftina fi asri sahabati wat tabi'ina lam yakunu multazimina bimadhabin muayyanin. Dan dikarenakan sejak zaman sahabat dan para tabi'in, orang-orang yang bertanya tentang fatwa atau mencari jawaban, lam yakunu multazimina bimadhabin muayyanin, mereka tidak selalu menetap terhadap satu mazhab tertentu. Bal kanu yas'aluna man tahayya alahum duna taqayyudin liwahidin duna akhar. Mereka yang penting bertanya kepada siapa? Yang penting ulama, gitu. Fakana hadza ijma'an minhum, maka ini menjadi bukti, merupakan suatu ijma' dari para sahabat dan tabi'in. Bukti apa? Ala adami wujubi taklidi imamin, tidak wajib untuk bertaklid kepada sang imam, awit tiba madhabi muayyanin fi kullil masail, atau juga tidak wajib untuk mengikuti mazhab tertentu dalam setiap persoalan. Yang penting ikut pada ulama, apalagi masih ikut mazhab lah. Gitu teman-teman ya. Ini di sini seperti ini. Yang penting ikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu katanya di sini, kemudian pendapat yang menyatakan apa itu wajibnya menetapi satu mazhab, itu merupakan apa? Pendapat yang menyempitkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mazhab itu merupakan nikmat, mazhab itu merupakan fadilah, anugerah, rahmat bagi umat. Sehingga wahadzal qaulu huwa rajihu inda ulama'il usuli. Pendapat ini yaitu yang mengatakan tidak wajib menetapi satu mazhab, yang penting ikut ulama. Maka pendapat inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat menurut ulama usul. Itu Pak Endang, yang penting ikut ulama. Gimana Pak Endang ya? Giliran saya ikut mazhab Syafi'i ketika kunut subuh dibilang melakukan bid'ah, padahal itu mazhab Imam Syafi'i. Giliran saya tidak ikut Imam Syafi'i dituduh keluar dari mazhab Syafi'i. Ini kan gini salah, gitu salah. Pokoknya serba salah bagi otak yang bermasalah. Padahal sekali lagi mazhab 3 imam, Abu Hanifah, Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada mayit. Walaupun mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sampai, tetapi masih diihtimalkan oleh para ulama Syafi'iyah. Dan ingat sekali lagi, menetapi satu mazhab tidak wajib, yang penting ikut mazhab ulama ahli sunnah wal jamaah.
Gitu Pak Endang. Tolonglah hargai perbedaan pendapat Pak Endang. Tolong hargai perbedaan pendapat. Ya apa, jangan hanya untuk menyalahkan orang, menyalahkan tradisi amalia orang lain. Anda itu bilang nuduh bid'ah keluar dari mazhab, apalah dan semacamnya. Emangnya menetapi satu mazhab itu wajib kan Pak Endang? Wajib nggak? Kan nggak wajib. Kalau nggak wajib, kenapa Anda persoalkan? Hah? Ya Allah, semoga Pak Endang sehat selalu dan semoga pemahamannya tambah dalam tentang masalah agama biar tidak ngawur lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.